Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Wahyudi 11/22/1023. Jadi video ini akan memaparkan terkait tugas akhir atau tugas besar mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi dengan tema PubSub Log Agregator Terdistribusi. Nah, di sini saya akan menampilkan sekilas dari arsitektur Docker Compose di mana memiliki simulator broker dan API. Masing-masing berfungsi sebagai publisher, Redis, dan agregator, di mana Redis membawahi volume yaitu broker data, kemudian agregator memiliki penyimpanan yaitu PostgreSQL dan volume BG data. Nah, jadi untuk agregator adalah API utama untuk publish, kemudian untuk publisher untuk simulator event dengan configurable duplicate rate, kemudian broker Redis sebagai message queue, kemudian storage menggunakan PostgreSQL untuk persistent storage. Kemudian untuk Docker Compose dengan tabnya seperti berikut. Jadi service-nya ada untuk PostgreSQL database, lalu Redis broker, agregator service, publisher, worker, dan untuk network serta konfigurasi volume. Oke, selanjutnya jadi di atas ini untuk agregator dia memiliki init SQL. Ini berikut datanya saya tampilkan. Ini sebenarnya yang jadi concern utamanya adalah untuk unique constraint pada deduplikasi. Jadi untuk topik dan event ID yang akan dikunci sebagai unique constraint. Kemudian untuk dari agregator juga itu dia ada database sebagai berikut. Oke. Nah, jadi saya di sini itu jadi read commit ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada unique constraint di mana kita berusaha untuk mengunci topik dan event ID sebagai dasar dari deduplikasi. Oke, mungkin mempersingkat waktu saya coba langsung jalankan saja. Pertama kita jalankan untuk Docker Compose down. Oke, ini saya sudah jalankan di atasnya. Kemudian untuk berikutnya kita coba lakukan build. Nah, jadi secara keseluruhan terminal ini menampilkan proses building, kemudian log startup dari setiap service. Kemudian kita akan menunggu sampai semua service dalam status healthy. Sembari menunggu kita coba untuk menjalankan yang baru. Oke. Nah, jadi ini statusnya sudah oke. Kita bisa langsung coba cek dari health-nya, kita coba di PowerShell. Oke, status healthy, database connected, broker connected, dan uptime-nya berikut. Ini dalam waktu 24 detik yang lalu. Kemudian kita jalankan untuk ini kita jalankan untuk melihat state awal. Jadi receive 0, unique process 0, duplicate drop juga 0, topik dan lain sebagainya juga dalam keadaan kosong. Kemudian kita coba tes untuk menjalankan publish event pertama. Jadi dia topiknya demo log, kemudian event ID-nya event demo 001. Ini kita coba jalankan. Kemudian statusnya true. Apakah duplicate? Tidak, karena ini kondisinya kosong. Kemudian kita jalankan yang kedua kalinya dengan event yang sama. Nah, di sini sukses true iya, tapi kita coba untuk drop atau kita ignore karena sudah terjadi duplikasi di sini. Karena sudah dijalankan sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita cek dari startnya, maka akan ada perubahan. Resepnya 0, resepnya 2, ini prosesnya 1, kemudian duplikat dropnya 1. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi di atas tadi. Kemudian kita coba cek log ya. Di sini cek event untuk topik demo log, kemudian ini tampil ya count 1 eventnya yaitu berikut. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan publisher dengan batch. Jadi kita akan menjalankan Docker Compose profile publisher. Jadi kita akan menjalankan 1000 counting event.
dengan 30% diantaranya yaitu terjadi duplikasi. Nah, ini prosesnya. Resifnya 2, karena tadi kan 2 pertama sudah kita lakukan, kemudian dihantam dengan 1000 event lanjutan. Lalu seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada 30% diantaranya merupakan duplikat. Nah, makanya di sini duplikat dropnya sekitar angka 300, itu memang pas dengan 30%. Lalu proses uniknya ada 674. Nah, kita coba lihat stat yang lebih jelas ya. Nih, sama seperti yang di atas. Seperti itu. Kemudian kita coba lakukan demo concurrent request. Jadi kita coba kirim 10 concurrent request dengan event yang sama. Selanjutnya kita coba concurrent machine jobs. Nah, ini ya, kita coba lakukan 10 kali uji coba. Jadi dia harus memastikan bahwa semuanya dalam keadaan true pada duplikat. Nah, ini kan successful karena dia kan ada yang terproses ya. Nah, tapi uniknya adalah dari 10 yang ada ini yang diproses hanya 1. Sedangkan yang lain duplikat itu pasti akan ignore. Seperti itu. Nah, successfully-nya cuma 1. Oke, selanjutnya kita coba demo persistence. Jadi kita mencoba mensimulasikan jika sewaktu-waktu terdapat kondisi crash, karena kan kita mau coba ngetes apakah datanya masih ada persisten dengan sebelumnya atau tidak. Statnya seperti ini, 1012 dan 675, itu aja dulu perlu diingat. Kemudian kita coba melakukan stop dari keseluruhan kompos. Kemudian kita coba jalankan untuk pengecekan docker volume dengan string was. Jadi, nah ini bisa dilihat bahwa untuk broker data dan PG data itu tetap ada. Nah, sekarang kita coba jalankan pengaktifan ulang docker compose. Kemudian kita akan jalankan status dengan jarak 10 detik. Jadi ini saya cek status tapi dilakukan restart setelah 10 detik. Nah, makanya kita coba lihat ke atas dulu. 1012 675 337 675 1012. Jadi data yang sudah terjadi sebelumnya maka akan tetap disimpan sama seperti sebelum restart. Kemudian kita coba jalankan untuk tes deduplikasi apakah masih bekerja. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini topiknya demolog, lalu event demo 01 ini kan sudah pernah kita jalankan, harusnya duplikatnya adalah true. Enter ya, duplikatnya true karena sebelumnya sudah terjadi. Kemudian kita coba cek LT ya, seperti yang sebelumnya, database connect, broker connect, dan statusnya healthy. Selanjutnya kita coba stats endpoint lagi, statusnya menambah 1, bertambah 1 di sini untuk dropnya karena tidak unik. Kemudian kita coba tampilkan lognya. Nah, jadi log ini adalah ketika terjadi pertama ada publish, ada start, dan juga health yang kita jalankan sebelumnya. Jadi di sini memudahkan untuk melakukan debugging atau audit. Dan ini semuanya terjadi di UAS agregator. Selanjutnya kita coba tunjukkan topik counts-nya ada berapa. Nah, security logs ada 183, system logs 123, dan detail lain sebagainya. 100%-nya berada di 376 topik. Selanjutnya kita akan mengecek nih. Jadi di Docker Compose itu seperti yang saya katakan sebelumnya itu ada memiliki networks. Jadi di sini memastikan agar semua service yang kita buat dari agregator, publisher, dan juga ketika kita menjalankan tes itu harus berjalan dalam ekosistem jaringan internal. Nah, jika kita cek
Docker Compose, maka harusnya hanya ada port 80 80 ya. Nah, atasnya untuk agregatornya pasti akan 80 80. Yang dilakukan expose. Jadi expose ini posisi dari port sekian menuju ke port sekian. Nah, ini TCP-nya di 80 80. Kemudian kita coba melakukan pengecekan. Jadi misalkan nih kita lakukan tes network. Ini salah. Nah, ini kan kita coba nge-attempt TCP connected. Nah, pasti akan fail karena ini broker dia itu berjalan di dalam ekosistem internal dalam Docker tersebut, di dalam kontainer tersebut. Tidak akan bisa dilakukan pengecekan melalui laptop saya. Itu juga sebagai fungsi keamanan. Oke, kemudian mungkin kita bisa coba lanjut untuk file test. Jadi tes di sini. Nah, jadi di sini ada 20 test case yang sudah kita buat mencakup dengan skema validation, idempotency, dan duplikasi, kemudian concurrency and transaction, API endpoint, persistence, stress testing, dan juga edge case. Kita mungkin coba tunjukkannya seperti ini. Ini duplikasi, event skema, kemudian ada validasi event, sampel event juga. Semuanya ditambahkan sini. Oke, nah kita coba mungkin pertama kita coba install requirement-nya dulu yang ada di dalam tes kebutuhan yang apa saja. Oke, ini berarti tandanya sudah semua disiapkan. Lalu kita akan coba tes menjalankan ke 20 dari tes tersebut. Nah, berikut hasilnya. Jadi 20 tes yang sudah saya buat itu 20-nya pass atau lulus atau successful terjadi atau eventnya diterima dengan baik. Lalu ada 670 warning ini sebenarnya lebih ke arah ini ya, cuman hanya karena daytime aja. Penulisannya sedikit berbeda dengan yang ada di versi saat ini. Versi PyTest saat ini. Jadi dengan catatan 20 pass ini berarti semuanya berhasil. Mungkin ini bisa mencoba menunjukkan dari keseluruhannya ya. Jadi dari modul tes agregator itu ada terdapat 01 hingga 20 tes dengan basis event seperti berikut. Selanjutnya kita coba tunjukkan untuk K6. Jadi ini load testnya. Gimana sih cara kita melakukan tes? Konfigurasinya seperti apa? Jadi K6 ini menguji sistem dengan 10 virtual users selama 30 detik. Hasilnya menunjukkan throughput dan success rate. Nah, jadi ini ya. Request duration-nya adalah dalam waktu berikut. Dan 95% request under 500 milisecond, dengan 5% kurang itu gagal, dan success rate-nya di atas 95%. Oke. Nah, mungkin sebagai catatan mungkin kita kembali lagi ke README-nya. Jadi pada dasarnya sistem PubSub block agregator yang sudah saya buat ini berhasil diimplementasikan idempotency. Jadi event yang sama dia tidak dapat diproses ulang, kemudian diduplikasi akan mengecek duplikat yang terjadi menggunakan atau berpatokan dengan unique constraint. Selanjutnya transaction safety menggunakan read commit dengan on conflict pattern. Kemudian concurrency dia menggunakan concurrency multi worker tanpa rest condition. Kemudian persistent seperti yang kita tadi coba tes dijalankan di atas itu
ketika terjadi crash ya kita coba matikan kontainernya, kita nyalakan lalu kita restart selama 10 detik, data itu tetap aman. Kemudian untuk observability itu yang tadi yang saya tunjukkan di sini, jadi lognya bisa dilihat secara detail apa saja yang dibutuhkan berkaitan dengan security log, sistem audit, app concurrent, dan juga demo log yang sudah dijalankan tadi, event yang sudah dijalankan tadi. Nah, ini semua dilakukan menggunakan API. Dan oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya saat ini. Jadi di README ini juga saya sampaikan untuk instalasi dan cara menjalankannya. Yang pasti port 8080 harus tersedia. Kemudian bisa nanti mengclone URL saya di sini. Kemudian untuk folder utamanya berikut, lalu bisa dijalankan seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas support dari Bapak selama 1 semester terakhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.